Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Anak-anakku, ketika ibu menyapa kalian dengan bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak harus mengucapkan dengan penuh semangat beserta gerakan. Nah, anak-anakku, sudah sarapan semua hari ini? Nah, apakah anak-anak sudah siap menimba ilmu pada hari ini? Setiap hari adalah Siap, kesempatan untuk Bu. Siap, Bu Guru. memulai hari ini dengan ayo kita mulai dulu. Siap. Ibu menyebut namamu, siap belajar. Oke, kita mulai dari Hamzah. Hamzah, oke. Sepertinya Hamzah sedang tidak bersemangat hari ini. Mungkin moodnya lagi nggak baik ya, lagi trouble moodnya. Oke, kita lanjutkan yang Nisra. Jadi kalau ibu katakan Israwati. Siap belajar. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir berjumlah 29 siswa. Pelajaran hari ini hadir semua senang. Jadi tidak ada siswa-siswi ibu yang tertinggal pada materi di hari ya. Maka pentingnya kita hubungkan dengan kesehatan ya, anak-anak harus menjaga kesehatan dengan makan bergizi, istirahat cukup, olahraga agar anak-anak bisa menunjang kesehatan di sekolah tepat waktu, setiap hari dan sebagainya. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Mohon petunjuk dan bimbingan dari Allah agar hati dan pikiran buka untuk menerima ilmu dengan baik pada hari ini. Sila, kemudian pimpin doa pada hari ini membaca basmalah saja. Duduk siap. Sebelum memulai belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, oke, maaf ya Bu Sudah, Guru Bu? terlalu. Oke, terima kasih Rudian sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, anak-anak, semangat dulu ya. Mungkin tadi ketika ke sekolah, ada yang ya bahasnya ada yang kelas, ada yang motivasi seperti Hamzah dan Syarif Hidayatullah seperti ini. Ibu sudah memanggil namanya, tapi dia nasib diam saja. Kita breaking dulu ya. Oke anak. Dia kira senang, bahagia. Kayaknya di bawahnya enak deh kan. Mana pernah dengar breaking semut? Anak-anak pernah dengar breaking semut gajah? Nah, cara Bu. bermainnya adalah ketika ibu bilang, coba semua tutup mata ya. Ini tutup mata, nanti kita bilang, semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah. Ibu tunjuk Rudian langsung gerakan tangannya kecil gitu ya. Jadi buat anak-anak pasti ya ya, mulai ya. Jadi siap ditunjuk. Ibu bilang semut, berarti gerakan tangannya kecil. Kalau ibu bilang gajah, bisa. Ibu lihat konsentrasi anak-anak pada sini. Oke, siap. Semut gajah, semut gajah, semut gajah, semut gajah. Latih Pak. Ya, oke. Nah, katanya tadi kita sudah tes speaking untuk latih dia belum konsentrasi. Nah, anak-anak, dalam kita mengaitkan dengan materi sebelumnya ya pada bab 1. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah mengingatkan kita tentang pentingnya saling memahami dan menghormati. Hari ini kita akan belajar bagaimana nama-nama Allah seperti Al-Mu'min, Al-Malik, Al-Aziz, Alam, Kudus bisa membantu kita menunjukkan sikap yang baik dan menjaga hubungan yang harmonis dengan dan keluarga. Sebelum kita melangkah jauh ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan poin penting pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menunjukkan sikap yang mencerminkan pemahaman terhadap Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, Al-Salam, dan Al-Mu'min. Nah, anak-anak siapa yang pernah mendengar nama Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Salam, Al-Mu'min?
saya? Saya, Bu. Ayo, Siti Robingatin, ayo. Iya, Bu. Siti Robingatin, silakan. Al-Malik. Al-Malik. Al-Aziz. Al-Kudus. Assalam. Al-Mu'min, Bu. Ya, Al-Mu'min. Nah, bagaimana kalian bisa menunjukkan sikap yang mencerminkan kedua nama ini dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan, Susilo Gondo. Dan menjaga kebersihan Ibu, Salah satunya dengan menjaga kebersihan pada nama jaga Asmaul Husna kebersihan Oke, Al-Qudus. terima kasih kepada Susilo dan Siti Robingatin yang sudah ikut kita dalam atau berpartisipasi dalam pertanyaan pemantik yang Ibu berikan tadi. Oke, sekarang kita akan memasuki kegiatan kita yang kita tunggu-tunggu pada hari ini adalah kegiatan inti ya. Nah, Ibu akan memberikan materi dalam bentuk PowerPoint, nanti kita akan simak bersama-sama. Ya, Bu. Tidak ada suaranya, Bu. Ya, sudah bisa, sudah kedengaran? Sudah, Bu. Dengar? Sudah, Bu. Cuma putus-putus suara Ibu. Iya ya. Mungkin karena jaringannya agak terganggu, jadi mau dimaafkan dari kami. Anak-anakku, Asmaul Husna itu berasal dari dua kata, yaitu Al-Asma yang memiliki arti nama-nama dan Al-Husna yang memiliki arti yang paling baik atau bagus. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik atau yang paling baik. Jumlah dari Asmaul Husna ini adalah 99. Nah, pada pertemuan kali ini kita cukup membahas 5 saja dari bagian 99 nama tersebut. Pertama adalah Malik, Maharaja, Adis adalah Mahakasata, Kudus adalah Mahasuci, Salam adalah Mahasejahtera, Al-Mu'min adalah Maha Pemberi Keselamatan. Keamanan, mohon maaf. Kemudian bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Malik? Itu yang pertama, menjadi pemimpin yang bijaksana dan amanah, berjuang membela bangsa dan agama dengan jabatan. Kemudian cara meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Kita namanya contohnya dari sini, dan tidak mudah tangguh dalam menghadapi segala masalah, kuat dan sabar menghadapi ujian, serta tidak gentar menghadapi kezaliman, beserta melatih diri agar memiliki mental yang kuat. Selanjutnya adalah cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, menjaga kebersihan diri dan lisan, menjaga hati dan dari sikap yang dapat mengotori menjaga lisan dan perilaku supaya tidak mengotori hati dan hati. Ibu pengen tanya nih, seperti apa contohnya sifat benci itu? Coba Bibi Khairijah berikan Ibu jawaban singkatnya. Bibi Khairijah, Ibu ingin tanya, sebutkan contoh sifat dengki. Sifat dengki ya, Ibu. Ya, contohnya berikan Ibu satu contoh saja dari sifat dengki. Oh iya, Ibu. Misalnya ada teman bawa tas baru atau pensil baru karena saya punya rasa dengki, jadi saya mau memiliki itu dengan cara merusak atau membuangnya tanpa sepengetahuan teman. Misalnya teman saya, Misra, dari jalan-jalan,
Dari jalan-jalan itu dia membeli oleh-oleh berupa tas baru. Nah, dibawa ke sekolah. Saya nggak suka. Itu contohnya seperti itu. Karena saya ada rasa dengki. Atau saya tidak Oke, suka sama Misra. ya, terima kasih Bibit Hoirida sudah memberikan Ibu contoh dari sifat dengki. Kita lanjutkan ke berikutnya. Cara meneladani Asmaul Husna Akhlak. Yang pertama adalah melayani teman yang sedang berselisih ketika di kelas atau di lingkungan sekitar anak-anak. Selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman, keluarga, dan orang lain. Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Kemudian kita lanjutkan ke Asmaul Husna. Yang terakhir yaitu cara meneladani adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja, tidak mengganggu orang lain, ikut menjaga keamanan lingkungan seperti mengadakan spirit kambing atau persembahyangan ya. Nah, anak-anakku coba Ibu pengen tanya satu lagi dari anak laki-laki Hamzah. Berikan contoh konkret di sekolah kita bagaimana cara kamu menjaga keamanan lingkungan di kelas. Oke, sekarang kita beralih ke Siti Robingatin. Silahkan, Mak. Iya, Bu. Kalau bisa, Bu, teman-teman itu jangan bawa uang banyak, Bu, di kelas. Kenapa? Biar aman, tidak dicuri. Oh, begitu. Oke, nanti akan Ibu tindak lanjuti, memanggil siswa tersebut, dan Ibu akan koordinasikan dengan kedua orang tuanya. Oke, terima kasih ya, Siti Robingatin sudah memberikan Iya, contoh Bu. konkret di Kelas dalam. kita biar aman, tidak ada lagi kehilangan uang, Bu. Ya, terima kasih buat Bu Guru izin ke Ibu. UKS sebentar, sakit kepala, mau minta obat. Oke, jangan lama-lama ya. Kalau sudah sembuh, segera kembali ke kelas. Kalau memang tambah parah, nanti hubungi ibu guru, nanti ibu akan hubungi orang tua. Oke, terima kasih ya. Nah, anak-anakku, setelah kalian mendengar penjelasan dari ibu tadi, nah, pada kegiatan selanjutnya adalah ibu akan memberikan eh, tugas atau kegiatan kita pada hari ini. Nah, kalau di sini ya. Ibu sebelumnya akan membagi siswa menjadi 4 kelompok ya. Salah, mohon maaf. Menjadi 3 gaya belajar, 3 kelompok. Pertama adalah kelompok Hamzah dengan gaya belajar kinestesis, kelompok Mitra dengan belajar visual, dan kelompok Rodi dengan gaya belajar auditory. Setelah Ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok tadi, kalian bermusyawarah membentuk ketua kelas kalian. Karena itu nanti yang akan ditunjuk ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian tadi. Ya, ini adalah potongan kertas yang Ibu berikan. Di sini tugasnya adalah mengelompokkan sifat yang mencerminkan dan tidak mencerminkan sifat Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Salam, Al-Qudus, Al-Mu'min. Nah, di sini sudah ada potongan-potongan kertas, nanti kalian gunting, kemudian kalian kelompokkan dari pernyataan tersebut, mana yang termasuk dan mana yang tidak termasuk sifat yang mencerminkan dan sifat yang tidak mencerminkan dari Asmaul Husna. Sambil Siap, kalian Bu. melakukan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum Ibu lanjutkan ke tahapan berikutnya? Kemudian, sambil kalian mengerjakan potongan kertas ini, Ibu akan melakukan asesmen formatif nanti ya. Nah, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok kalian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke ya? Jangan lupa kalian memilih ketua kelas dalam setiap kelompok kalian untuk menjadi penanggung jawab dan yang akan menentukan diskusi kalian ke depan. Oke ya, silakan ya, Ibu akan berikan instruksinya.
Ibu bagi ke kertas tadi, kalian mengerjakan. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Ayo anak-anak, mana kelompoknya tadi? Ini lagi reward nih, lagi mengerjakan masing-masing tugas Ibu berikan tadi. Ada kesulitan anak-anak? Ada, Bu. Itu dipasangkan yang mana, Bu? Sikap Nah, ini yang tidak mencerminkan ya? ini sikap yang tidak mencerminkan ini ya, nanti digunting-gunting, kemudian nanti dipasangkan dengan ininya apa dikelompokkan, bukan dipasangkan, dikelompokkan dengan nama Asmaul Husna. Ini pernyataannya, ini adalah nama Asmaul Husna tersebut. Dari kelompok lain ada yang bertanya, mungkin mengalami kesulitan dalam hal lainnya. Nah, anak-anakku, kalau misalnya ada kerusakan dalam satu kelompok, itu kan kalian kerjasama ya. Kalau teman kalian ada yang belum paham, teman kalian bisa menjadi tutor sebaya atau memberikan informasi, memberitahu teman kalian, ini loh yang benar teman, ini loh apa namanya, ini adalah namanya masukkan dalam pernyataan ini. Ini kan kerja kelompok ya, jadi harus ada musyawarah, ada kerjasama, ada kekompakan, solidaritas, saling mendukung. Jadi teman yang tidak bisa, teman yang pasif jangan ditinggal, jangan dicuekin, tapi diajak bareng. Ayo, ayo, ayo. Gitu ya. Itu fungsinya kita melaksanakan hari ini, membagi kalian menjadi 3 kelompok yang tentunya berdasarkan dari gaya belajar yang sudah Ibu acak penggabungannya ya. Oke anak-anak, waktu tinggal 2 menit dari sekarang. Jadi kalau itu sudah memberikan waktu 2 menit, berarti kalian sudah ada rambu-rambu. Seperti lampu kuning, hati-hati. Jadi saya harus cepat menyelesaikan tugas ini. Yuk, Bu Haslinda ganggu terus nah, Bu. Bu Haslinda itu nah, Bu ganggu terus. Oke, Haslinda harus tertib karena dari sikap Enggak, Haslinda Bu. itu Bu Misra yang duluan. Misra yang duluan, Ibu, bukan saya. oke, ini saling menyalahkan. Jadi intinya jaga lisan, jaga antangan kalian, maka tidak akan ada aduan seperti itu lagi. Nah, dari sikap kalian tadi, kita sudah bisa mencontoh secara konkret. Itu adalah penerapan Asmaul Husna dari apa tadi? Ayo. Nah, itu makanya diamalkan dari sikap-sikap Asmaul Husna dan dalam keseharianmu, dalam kerja kelompok ini. Kamu tadi katanya suka mengganggu, saling mengadu. Nah, berarti anak-anak belum maksimal menerapkan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna. Itu juga dikaitkan ya, jangan jangan cuma apa ya, jangan cuma kata-kata, nah, tapi di dalam kerja kelompok ini kan secara tidak langsung menerapkan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna tadi. Oke, time is up. Waktu sudah habis. Silakan. Ayo, Ibu akan tunjuk salah satu kelompok dari Siti Robinati mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan kelompok yang lain memberikan tanggapannya terkait apa yang dipresentasikan oleh Siti Robinati. Ayo, Siti Robinati silahkan. Iya, Bu. Sebentar, belum selesai. Ini nah, Bu, Al-Qudus itu contoh perilakunya adalah saya selalu berusaha menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Betul nggak, Bu? Ayo, yang lain memberikan tanggapan itu sebagai mediator atau fasilitator saja di sini. Yang lain, ayo. Ini hentikan dulu ya berbaginya karena sudah mempunyai masing-masing tugas tersebut di dalam meja anak-anak, di atas meja anak-anak. Ayo, kelompok yang lain silahkan memberikan tanggapannya terhadap apa yang dipresentasikan Siti Robinati. Hamzah, Saya setuju, Hamzah Bu. silahkan memberikan tanggapan. Saya Ya, setuju yang lain. kelompok. Ya, Silakan kelompok yang lain memberikan tanggapannya. Misrawati. Lupa Bu, enggak tanggapannya tadi tuh saya diganggu terus makanya enggak dengar apa dibilang. Ya. Oke, sudah tidak ada yang memberikan tanggapan lagi. Terima kasih kepada Siti Robinati yang sudah menjelaskan namun
Ibu akan menambahkan sedikit. Tadi Siti Robingatin belum mengemukakan sifat yang mencerminkan dan sikap yang tidak mencerminkan belum sempurna ya. Tapi itu sudah mengapresiasi kepada Siti Robingatin apa presentasinya berani tampil mandiri ke depan. Oke? Nah, dari sini kita sudah mau selesai kerja kelompok tadi. Saya melihat kelompok Misrawati, maaf, kelompok Siti Robingatin telah mengelompokkan pernyataan dengan baik. Misalnya tadi mencantumkan pernyataan sikap yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Qudus dengan menjaga salah satu kebersihan tadi. Kemudian kelompok yang lain belum aktif secara ini ya, secara apa ya? Secara bukan sempurna sih, belum aktif ya yang kelompok yang lain. Kemudian kelompok B tadi siapa yo? Misra ya? Iya, Misrawati. Misra ngobrol terus, Bu. Nah, kelompok Misra harus lebih aktif lagi berserta kelompok siapa tadi yang ketiga? Kelompok siapa? Ayo, siapa tadi kelompok 3? Kelompok Hamzah, Bu. Saya. Hamzah, apalagi Hamzah ini Saya Bu. tadi belum lihat harus harus aktif, bisa tidak masalah, yang penting tidak aktif, ikut serta, berani tampil mandiri. Yang diharapkan dari kita melakukan kegiatan berdasarkan pengelompokan ini. Oke? Malu Bu. Nggak boleh malu, harus berani tampil karena semua itu butuh proses menjadi orang hebat itu nggak langsung kamu pintar, kamu hebat, kamu cerdas, itu dimulai dari hal-hal yang seperti ini penerapannya. Ya nak ya? Oke. Baik Nah, Bu. hari Ya, ini Bu. kita Oke, coba Bu Guru minta salah satu menyimpulkan materi pada hari ini. Ibu minta kepada Nihayatun Nasyiah. Silahkan menyimpulkan materi hari ini dalam bahasamu. Tidak harus seperti bahasa Ibu Guru. Ya, dalam bentuk bahasamu yang sederhana. Ayo, yang menyimpulkan itu anak-anak ya, bukan Ibu Guru ya. Ibu Guru hanya menguatkan saja apa yang kamu simpulkan. Ayo. Saya, Bu. Oke, Bibit Horidi aja sepertinya Hamzah sedang ini ya, belum mau mengungkapkan pendapatnya. Silakan Bibit Horida, Ibu hebat, Ibu Agumi Jempol yang berani tampil. Bu, kelompok saya itu Bu Bib. Iya. Ayo, ini Ya, mudah-mudah gitu. kesimpulannya tadi Ibu menyampaikan tentang pembelajaran Asmaul Husna, yaitu pada hari ini kita belajar 5 Asmaul Husna. Jadi kesimpulannya kita harus selalu menjaga lisan, selalu berusaha hidup mandiri, selalu mentaati peraturan, terus menjaga Setuju. kebersihan. Saya setuju, Bu. Itu tadi Haslinda ribut terus sama Misrawati, Bu, nggak bantuin kerja. Astagfirullah. Nah, ini Iya, tiga Bu, ribut terus. Saya Sepertinya sudah pada minta maaf, Bu. oke Iya. selesaikan setelah materi ya, kita ngobrol lagi. Oke, Ibu akan memberi penguatan terhadap apa yang disimpulkan oleh Bibit Herida tadi, bagaimana sikap kita dalam mencerminkan Asmaul Husna, Al-Malik, mengajarkan kepemimpinan dan tanggung jawab. Al-Aziz menginspirasi keberanian dan keteguhan. Al-Qudus mendorong kesucian dalam kejujuran. Kemudian As-Salam menekankan kedamaian dan harmoni. Serta Al-Mu'min mengajarkan keamanan dan empati. Dengan menerapkan nilai-nilai kita mencerminkan nama Allah dalam perilaku kita sehari-hari. Oke anak-anakku, pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan kegiatan yang lebih menarik. Kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai aktivitas kreatif menyenangkan.
Kalian akan bekerja dalam kelompok untuk membuat poster yang menggambarkan sikap-sikap yang mencerminkan nama-nama Allah. Seperti Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Mu'min, Al-Salam. Ya. Jangan lupa mempersiapkan ide-ide kalian dan membawa bahan-bahan yang diperlukan. Nanti akan Ibu share di grup WA agar orang tuamu tahu bahwa ini bahan-bahan yang akan dibawa pada pekan depan. Iya, Bu. Hari ini kita telah belajar banyak tentang bagaimana sikap kita bisa mencerminkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas partisipasi kalian yang aktif dan kerja keras dalam tugas kelompok tadi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, kita telah menyelesaikan kegiatan hari ini dengan sangat baik. Ibu bangga kepada kalian ya dalam menyelesaikan tugas kelompok. Nah, tapi ada beberapa siswa yang mungkin belum aktif dalam kelompoknya, itu perlu proses untuk menjadi aktif. Oke anak-anakku, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, doanya silakan dipimpin oleh Rudian.